Pertama kali Rian Aditya tersenyum sinis ke arah saya di meja rapat direksi. Saya langsung tahu bahwa Setan tidak memakai prodo. Dia memakai kemeja lengan digulung rapi, membawa jus hijau mahal, dan bio LinkedIn yang bertuliskan pemimpin visioner. Baru 3 hari bekerja di Nusantara Dynamics, dia sudah berjalan-jalan seperti pemilik perusahaan dengan misi membuat perusahaan kami lebih ramping dan berorientasi masa depan. Artinya, mencabut jiwa perusahaan dan menggantinya dengan koto-koto mode seperti Agile dan Digital Transformation. Dia menunjuk binder hitam besar di rak sudut ruangan, binder milik Soyo, dan berkata dengan nada meremehkan, "Kita bersihkan sampah kuno ini. Tidak ada lagi yang membocor binder zaman sekarang." Ruangan langsung tertawa kecil. Soyo tidak ikut tertawa. Pernah merasakan darah membeku tapi wajah tetap sopan? Itulah yang kurasakan saat itu. Soyo telah mencurahkan 10 tahun hidup Soyo untuk sampah kuno itu. Setiap jejak audit, setiap tanda tangan protokol, setiap sertifikat vendor yang memungkinkan perusahaan memenangkan tender pemerintah untuk proyek keamanan nasional senilai triliunan rupiah. Rian tidak tahu apa yang sedang dia hapus. Binder itu bukan nostalgia. Itu adalah fondasi hukum. Satu halaman salah, seluruh bangunan bisa runtuh. Rian terus tersenyum seperti orang yang sudah menang. Dia pernah memanggil Soyo Bumoyo di pesan selat dengan nada merendahkan. Minta Bumoyo aprove dulu sebelum kita arsipkan barang lomo. Soyo 52 tahun, 2 tahun lagi pensiun dini. Tapi ini bukan soal harga diri. Ini soal ketepatan. Dan Rian, dia ceroboh. Dia berasal dari startup yang bangkrut karena kesombongannya sendiri. Mereka buat aplikasi, revolusi kepatuhan, tapi lupa enkripsi data. Soyo bocor laporan regulatornya. Dia disebut Chief Disruption Officer, artinya orang yang bakar rumah lalu salahkan angin. Sekarang dia jalan-jalan di koridor seperti rojo di pasar, memerintahkan streamline proses. Proses Soyo. Rencana optimalisasinya termasuk meminta magang audit log kepatuhan pakai cat dan Google Sheets. Dia bilang ke bagian keuangan kita akan ganti gudang arsip lama dengan platform baru bernama Neon Hive, yang kedengarannya seperti nama vape dari Podo Software. Dan binder itu bukan sekadar arsip. Itu adalah perangkap. Dan Soyo yang pasang setiap incinya. Soyo tidak berdebat. Berdebat dengan orang seperti Rian seperti berteriak ke asap vape, hilang sebelum kena opo-opo. Soyo angguk, catat, biarkan dia sebut Soyo ketinggalan zaman, dan Soyo tunggu. 10 tahun lalu, saat pus sertifikasi tender pemerintah besar, Soyo diam-diam tanam klausul 13 ke dalam infrastruktur kepatuhan kami. Klausul itu tidak mencolok. Kebanyakan orang tidak pernah lihat, tapi giginya tajam. Jika ada pihak yang mengutak-atik dokumen kepatuhan bersertifikat selama siklus tender pemerintah aktif, dan jika Soyo sebagai penjaga asli bukan yang memulai perubahan, maka akan terpicu lockdown internal wajib. Sistem membeku, aset terkunci, operasional dihentikan sampai ditinjau oleh penasihat hukum eksternal, dan Soyo menandatangani persetujuan. Pasal itu bukan digital semoto. Ia ditandatangani tinta basah, di-filing, dan dicadangkan di server mirror atas nama Soyo pribadi. Bukan atas nama perusahaan. Setiap kuartal Soyo memperbaruinya. Setiap kali kami resertifikasi, setiap kali ada orang seperti Rian yang bilang kita harus cepat, Soyo hanya mengangguk dan mendokumentasikan lebih cepat. Jadi ketika Rian bersandar di kursinya yang ergonomis di rapat itu, bertepuk tangan dan berkata, "Baiklah rekan-rekan, minggu depan kita mulai pembersihan digital." Waktunya pensiunkan dinosaurus kertas ini, Soyo hanya menutup notesku, berdiri pelan, dan keluar ruangan. Biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka menyapu file-fileku seperti anak kecil dengan krayon. Mereka tidak tahu binder di sudut itu bukan kertas biasa. Itu penuh pemicu.
Dan satu pria arogan baru saja mulai menarik pelatupnya. 2 hari kemudian, saya masuk ke ruang arsip dan mendapati seorang magang baru, Mbak Lestari, sedang mengobrak-abrik laci arsip seperti mencari camilan. Dia tersenyum polos. Pak Rian bilang kita boleh mulai bersihkan file-file lomo, Bu. Strea melining katanya. Dia mengangkat folder vendor M427 selengkap dengan afidavit rantai kustodian untuk Kementerian Pertahanan. Ini sudah sebelum 2018. Pak Rian bilang apapun yang lebih tua dari 5 tahun adalah sampah kepatuhan. Saya hanya mengangguk sekali dan berjalan pergi sebelum mengatakan sesuatu yang bisa membuat menulis laporan. Ternyata Strea melining adalah agama baru Rian, dan dia membaptis para magang dengan kebodohan. Beberapa anak marketing disuruh memeriksa log server dan menandai redundansi. Yang lain disuruh menyederhanakan binder onboarding vendor, bahasa korporat untuk perlindungan hukum sampai perusahaan menjadi piato bagi auditor. Pagi berikutnya, saya menyeduh kopi kantor yang gosong seperti biasa, membuka inbox, dan itu odo di sono. Subjek: Inisiatif Audit Optimalisasi Internal. Pengirim, Rian Aditya. Isinya penuh retorika ala seminar. Sebagai bagian evolusi kami menjadi perusahaan agile modern, kami akan melakukan audit dan pembersihan total terhadap material kepatuhan yang usang. Semua catatan sebelum 2020 boleh dihapus kecuali ditandai penting oleh kepala departemen. Mari kita buka penyumbatan arteri birokrasi. Baris terakhir dicetak tebal. Saya menatapnya cukup lama sampai setengah muk kopi habis. Tidak ada lampiran, tidak ada disclaimer dari legal. Dia mengirimnya seperti mengumumkan pesta, bukan melepas mesin penghancur kertas podo kontraktor pemerintah saat tahap prakualifikasi. Saya langsung ke ruang istirahat. Butuh mendengar dari mulut orang lain sebelum melakukan apa yang akan saya lakukan. Di sofa, Bu Seri dari keuangan dan Mas Malik dari legal sedang berbisik. Katanya kita sedang incar tender proyek Nusantara Shield, bisik Seri sambil melirik ke belakang. Itu tender pemerintah, grade militer, daftar vendor tier 1. Opo Rian tahu risikonya? Tanya Malik. Seri tertawa gedir seperti wanita yang sudah mengisi formulir lamaran kerja baru. Kembali ke ruangan saya membuka notes. Tender itu bukan sembarang. Nilainya 2,8 triliun untuk 3 tahun di bawah regulasi pengadaan pemerintah. Satu kesalahan dokumentasi saja, perusahaan bisa di blacklist bertahun-tahun. Dan Rian sedang rapat di lantai atas mempresentasikan visi, pembersihan, kepada Dewan Direksi. Saya mendengar setiap koto kareno dinding kantor tipis. Kita punya jejak kertas lomo yang membebani. Jujur, sebagian ditulis orang yang masih menganggap mesin faks sebagai teknologi canggih. Towo. Tidak ada maksud buruk untuk tim senior. Lalu pukulan mematikan. Kita punya beban mati, proses lomo, pola pikir lomo. Kalau mau menang tender ini, kita harus tunjukkan kami berpikir maju, bukan terjebak di masa lalu dengan Ibu Binder yang sudah di sini sejak era reformasi. Ibu Binder. Koto itu bergema. Bukan arsitek kepatuhan. Bukan penjogo resmi. Bukan satu-satunya alasan kami tidak pernah didenda pemerintah. Semua orang tahu siapa yang menjogo log itu, yang membangun sistem tagging server, yang melaminasi setiap chart akses saat pandemi saat eksekutif lain mabuk zoom di Bali. Dan sekarang, saat magang menghancurkan dokumen saya, dia memanggil saya beban mati di depan dewan yang mengangguk seolah mereka mengerti apa itu klausul 13. Bukan ego. Bukan marah. Itu ketakutan. Ketakutan melihat orang buta mengatur ulang ladang ranjau. Tender pro audit akan meminta dokumentasi. Mereka akan mencari log retensi, sertifikasi, alasan mengapa kita punya departemen kepatuhan. Dan ketika mereka bertanya siapa yang bertanggung jawab,
Semua moto akan berpaling ke kantor dengan binder, dan menemukan meja kosong dengan post-it pin bertuliskan Streamlinet. Pernah melihat pria membanggakan diri sambil mengemudikan bus ke jurang. Saya melihatnya, dan saya memegang kabel remnya di saku. Auditorium berbau ambisi dan coloknya murah. Itu berarti Rian akan presentasi lagi. All Hands, judulnya, seolah kami akan rapat di belakang tujuan mulia, bukan menyaksikan barisan fratboy berpakaian khaki meropek infrastruktur kepatuhan bertahun-tahun di antara gigitan kehebatannya sendiri. Saya duduk di baris belakang, tempat biasa saya, dekat pintu keluar, kalau-kalau tekanan darah saya meledak seperti kaleng soda yang digoyang. Rian melangkah di panggung seperti sedang audisi TEJ berjudul, Cara Menghancurkan Perusahaan dalam 90 Hari. Di belakangnya, layar besar menyolot dengan selide pembersihan operasional musim semi. Baiklah tim, katanya sambil bertepuk tangan seperti gurut, yang baru minum espresso. Mari kita bicara soal membersihkan rumah. Kalian tahu kita membawa beban lomo. Ribuan dokumen, sistem usang, prosedur ketinggalan zaman. Dia berputar ke layar, klik beberapa slide. Gambar folder Manila, ruang arsip, bahkan foto stok rak server berdebu. Inilah kebenarannya, katanya, berbalik dengan sorot moto Greenset yang baru lahir. Kita selesai menimbun sampah. Kepatuhan harus otomatis, bersih, cepat. Tidak ada lagi binder, tidak ada lagi 5 tanda tangan untuk pesanan kopi. Kita membangun mesin modern, dan setiap mesin butuh siklus pembersihan. Tawa dari baris depan, mostly marketing dan ops, orang-orang yang menganggap kebijakan hanya VIP. Rian tersenyum lebar seperti baru menyembuhkan kanker dengan menghapus Preajet. Saya sudah green liket pembersihan. Tim sedang mengidentifikasi dan menghapus apapun yang lebih tua dari 2020 kecuali ditandai kritis. Dan spoiler alert, sangat sedikit yang ditandai. Saya tidak berkedip, hanya bernapas pelan. Lalu dia menjatuhkan kalimat itu. Oh, dan jangan khawatir. Kita merawat baik-baik binder dinosaurus itu, katanya sambil membuat tanda kutip udara. Mungkin kita taruh di lobi sebagai barang obrolan. Tawa lebih keras kali ini, bahkan beberapa tepuk tangan. Saya berdiri pelan. Tidak ada drama. Hanya mengumpulkan notebook, memasukkan pulpen ke spiral, dan keluar sebelum dia bisa memerah momen itu lebih lama. Di koridor, lewat legal, lewat 2 magang yang menarik pinroll berisi file bertuliskan arsip siap dihancurkan. Saya terus berjalan. Kembali ke ruangan, saya tutup pintu, kunci, buka desktop, ketik 1 baris, Pak Hendra Kusumo, Kantor Hukum Primo Legal. Aktivasi klausul 13. Tubuh aktif 13V. Saya tekan kirim. Tidak ada drama, hanya bom hukum yang meluncur lewat kabel. Saya buka inbox lagi, gulir ke email Al-Hans Rian yang merangkum pidatonya seperti kedatangan kedua Steve Jobs. Pembersihan dimulai minggu ini. Terima kasih semua yang merangkul masa depan baru Nusantara Dynamics. Mari kita ramping. Saya klik balas. Tidak ada salam, tidak ada penutup, hanya 1 kata, selesai. Saya tekan kirim. Lalu berdiri, regangkan punggung, dan untuk pertama kali dalam berbulan-bulan, saya tersenyum. Karena kata itu bukan berarti saya menghancurkan folder, lomo atau menyetujui sirkusnya. Itu berarti kunci sudah diputar. Perangkap sudah terpicu. Klausul 13 bukan teori. Ya mengikat. Ya terkubur dalam piagam kepatuhan, diratifikasi legal, ditandatangani pendiri, dan diupdate kuartalan oleh saya. Ia menyatakan dengan jelas bahwa setiap pengutak-atikan tidak sah pada sistem, file, atau dokumentasi kepatuhan selama fase prakontrak pemerintah akan memicu lockdown aset penuh, review legal, dan pause operasional sampai konselor eksternal membersihkan semua aktivitas.
Tidak perlu engineer. Cukup satu email dari saya. Dan email itu baru saja mendarat di meja Pak Hendro Kusumo. Pak Hendro, penasihat kepatuhan eksternal kami, orang yang pernah menghentikan DLRP 1,4 triliun dalam 4 jam ketika vendor lupa cantumkan subkontraktor di log akses situs. Dia tidak akan menunggu rapat atau Zoom. Dia akan menekan saklar. Dan Rian masih di panggung bersulang efisiensi dengan kopi hangat, tidak sadar bahwa momen tanpa kembali sudah lewat. Lucu sekali, bagaimana ledakan bom korporat pertama kali begitu sunyi. Tidak ada sirene, tidak ada lampu merah berkedip, tidak ada eksekutif berlarian di koridor seperti Wall Street terbakar. Hanya keheningan, seolah seluruh gedung menahan napas. Saya habiskan 1 jam berikutnya menyortir meja secara santai, mengatur ulang pulpen, membalik file lomo pertanda transfer vendor 2014. Telepon saya bergetar sekali. Pak Hendro. Subjek, R13. Pesan, diakui. Hitung mundur dimulai. 00059334. Saya bersandar di kursi. Itu jam. Begitu 13 aktif, kami punya tepat 1 jam sampai letdown penuh. Sistem, database, akses vendor, keuangan, semua dibekukan pending clearance legal. Klausul itu bukan kebijakan. Ia adalah kill switch tingkat sistem dengan gigi hukum dan pemicu otomatis yang terkubur di seluruh infrastruktur. Tak terlihat kecuali Ondo tahu di mana mencari. Dan Rian tidak tahu opo-opo selain bayangannya sendiri. Di koridor, saya mendengar seseorang tertawa, mungkin masih tinggi setelah parade Ego Alhans. Saya tunggu 10 menit lagi, lalu ambil kunci dan tas. Ambil jalan panjang keluar lewat sayap kepatuhan. Di situlah saya melihatnya. Jeno, fresh graduate, masih punya wajah anak anjing gugup yang mengharapkan bintang emas karena melabel folder. Dia berdiri beku di depan drive kepatuhan bersama di monitornya, klik dan mengerutkan kening. Ada masalah, tanya saya, menyeruput kopi dingin seperti kami tidak berdiri di tepi ledakan digital. Dia mendongak. Saya mencoba tarik template log audit 1, tapi drive tidak bisa diakses dan register rantai kustodian hilang. Seperti lenyap. Kata saya, wajah tetap netral. Sudah lapor. Pak Rian bilang mungkin dipindah ke lokasi baru. Katanya mereka sedang deloading server. Dia pakai tanda kutip udara seolah itu bisa melindunginya dari jatuhnya. Kedengarannya benar, kata saya. Beritahu saya kalau butuh opo-opo. Saya terus berjalan. Rian tidak akan dengar Jeno. Dia tidak akan dengar siapapun. Tidak sampai seluruh struktur mengeluh di bawah beban sendiri. Itulah yang terjadi pada pria seperti dia. Mereka salah anggap diam sebagai persetujuan. Diam sebagai menyerah. Tapi diam adalah pilihan. Dan saya sudah membuat pilihan saya. Saat saya sampai garasi parkir, telepon bergetar lagi. Pesan dari Pak Hendro Kusumo. Update status. Hold legal dimulai. Flag awal terdeteksi pada sistem Prabitshield. Review eksternal masuk. Terjemahan, kunci pertama mulai berderit. Saya berhenti di kedai kopi favorit. Pesan drip medium dan salah satu granola bar jelek di dekat kasir. Tetap makan. Menatap uap naik dari cangkir seperti asap sumbu. Kembali di Nusantara Dynamics, Rian mungkin sedang menyuruh magang menghapus sampah dari drive bersama lain, mengira dia mengoptimalkan kami untuk kebesaran. Mungkin dia merencanakan keynote tentang kepemimpinan melalui disrupsi data. Mungkin dia masih memanggil saya Ibu Binder. Tidak masalah, karena Binder yang menjadi pemicu dan pengatur waktu masih berdetak. Pada pukul 9.07 pagi, alert anomali log keamanan mulai berdering, pelan dulu seperti tetes hujan di atap logam. 3 autentikasi gagal di portal arsip vendor.
5 pohon file terbatas mengunci diri di tengah sesi. Analis kepatuhan yang bertanggung jawab vetting vendor mencoba upload affidavit pengadaan dan langsung ditendang dengan banner merah. Akses ditangguhkan pending verifikasi eksternal. Dia pikir itu bug. Restart, coba lagi. Bukan. Pukul 9.13, tiket masuk ke IT bertanda prioritas 1. Akses CFO ditolak. Rian sedang rapat strategi papan putih Froso seperti visi kecepatan, dan budaya elastis ketika teleponnya bergetar. Dia abaikan. Lalu bergetar lagi, lalu menyolot dengan panggilan dari CFO. Saya tidak bisa buka folder proposal Shield, bentaknya, tidak berusaha sembunyikan kepanikan. Dan laporan keuangan kuartal lalu beku. Kenapa dashboard saya terkunci? Rian melambai ke asistennya. Mungkin hijab migrasi. Kita lagi restrukturisasi server. Nanti beres sendiri. Spoiler, tidak akan. Di lantai bawah legal, Bu Rino, pengacara yang pernah menutup subkontraktor curang hanya dengan catatan kaki di klausul pengadaan, menggulir dokumen begitu cepat mesinnya hampir terbang. Hei, panggilnya ke Asociate Junior, tarik piagam kepatuhan. Saya perlu konfirmasi sesuatu. Opo itu klausul 13? Asociate berkedip. 13 opo? Suara Bu Rino turun setengah oktav. 13, tarik sekarang. Anak itu mengetik seperti jarinya terbakar. Sementara itu keuangan mencoba akses strip ekspor leger. Ceras. Ops ping timeline vendor Shield bersama. Terkunci. Salah satu vendor keamanan yang kami pakai untuk background check pihak ketiga email bahwa Hansake integrasi mereka ditandai tidak terverifikasi dan ditangguhkan. Portal legal Shield yang sudah diset untuk menerima bukti kepatuhan berikutnya memantul permintaan dengan error generik, sertifikasi pending review. Akses ditolak. Lalu pukul 9.26, Bu Rino berdiri dengan kekuatan orang yang baru membaca obituari sendiri. Ya Tuhan, bisiknya. Klausul 13, lockdown aset wajib dalam kasus pengutak-atikan kepatuhan tidak sah. Bukan saran. Ini safeguard tingkat sistem yang ditandatangani arsitek kepatuhan asli, terhubung ke sistem audit internal dan eksternal dengan backup mirror untuk verifikasi. Dan yang paling buruk, sudah terpicu. Dia berderap ke koridor, tumit berdebam, langsung ke ruangan Rian yang masih tersenyum di papan putihnya. Rian, bentaknya. Dia berbalik setengah tertawa. Hei Bu Rino, dengar. Jangan khawatir soal hijab akses. Sudah diurus. Bu Rino melempar lembar cetak piagam ke meja. Mendarat menghadap atas. Klausul 13. Katakan padaku, katanya pelan. Apakah kamu mengizinkan penghapusan dokumen kepatuhan yang terikat podo penjogo bernama? Rian berkedip. Yo, maksudnya kita sedang bersih-bersih rumah. Seluruh binder nonsense itu memperlambat kami. Kenapa? Bu Rino tidak berkedip. Tidak bernapas. Karena kamu baru saja memicu protokol lockdown grade pemerintah. Ini bukan IT, ini infrastruktur hukum. Kita bukan hanya terkunci. Kita sedang ditinjau. Rian mendengus. Oke, tapi pasti klausul lama, mungkin tidak pernah diterapkan. Di update kuartal lalu, ditandatangani, diratifikasi, dan terikat podo trigger konselor eksternal. Rian menatap. Tunggu, kamu bilang klausul binder ini mematikan sistem kita. Bukan, Rian, katanya datar. Kamu yang melakukannya. Pada saat yang sama, 2 lantai bawah, Pak Hendro Kusumo login ke server mirror eksternal, server yang tidak dimiliki Nusantara Dynamics, tapi diverifikasi di bawah rencana kontinuitas audit pemerintah kami. Dia menyaksikan sistem kontrol aset kepatuhan beralih ke fase lockdown 2. Anomali dikonfirmasi, pemicu tervalidasi, klausul 13 aktif.
Semua karena satu pria tidak membaca sampai halaman 12 dokumen yang dia suruh magang hancurkan. Kunci tidak lagi berderit. Mereka sudah terkunci rapat. Ruang rapat tengah presentasi. Rian baru saja klik ke slide, masa depan Nusantara Dynamics. Ramping, skalabel, aman dengan teks putih tebal di latar hitam. Dia berdiri di depannya seperti nabi Silicon Valley, tangan terlipat dengan kerendahan palsu, suara halus seperti sirup saat mempromosikan kesiapan Nusantara Dynamics untuk ekspansi pemerintah. Di sekeliling meja, direktur mengangguk sopan, sebagian bosan, sebagian bingung. Kebanyakan hanya ingin dengar bahwa Tender Shield masih dalam jangkauan. Saya tidak odo di sono. Tidak perlu. Bagian saya selesai. Sisanya adalah kecelakaan mobil lambat yang disiarkan televisi. Tepat saat Rian meluncurkan metafor setengah matang tentang bagaimana Nusantara Dynamics memangkas lemak agar otot tumbuh, pintu meledak terbuka begitu keras hingga memantul stopper. Bu Rino, lihat Chounsel, masuk dengan 2 paket cetak di satu tangan dan telepon masih di panggilan di tangan lain. Semua berhenti sekarang. Katanya cukup keras hingga salah satu direktur benar-benar menjatuhkan pulpennya. Rian berkedip. Bu Rino, opo, dia tidak membiarkan dia selesai. Klausul 13 baru aktif. Kita sekarang dalam lockdown aset wajib di bawah review legal eksternal. Mulai pukul 9.31 pagi, semua sistem terkait kepatuhan, server, rantai audit, dan dokumen pengadaan dibekukan. Tunggu, opo, tanya salah satu dari dewan, condong ke depan. Klausul opo? Bu Rino melempar dokumen ke meja. Direktur memindai baris atas. Klausul 13, protokol penyitaan aset wajib dalam kasus pengutak-atikan kepatuhan tidak sah. Rian tertawa kecil. Terlalu cepat, terlalu keras. Oke. Mari semua tarik napas. Ini kedengarannya seperti kebijakan usang. Kita hanya membersihkan file lomo. Tidak odo yang disito. Bu Rino berbalik ke dia pelan, suara seperti guillotine. Apakah kamu mengizinkan penghapusan dokumen yang terikat podo penjogo kepatuhan bernama? Dia ragu. Itu cukup. Salah satu direktur mendongak. Opo artinya? Artinya, Koto Bu Rino tidak memutus kontak moto dengan Rian. Seseorang melewati satu-satunya orang yang secara hukum diizinkan mengubah jejak audit kami selama jendela prasertifikasi aktif yang terikat podo kontrak pemerintah. Artinya kita baru saja memicu klausul yang memperlakukan pengutak-atikan internal seperti pelanggaran protokol rantai kustodian. Kita hanya sedang merampingkan, bentak Rian, panas naik. Kita menghapus sistem legaji redundan. Dan sekarang kamu memicu klausul yang menyerahkan otoritas operasional ke konselor eksternal sampai review selesai. Koto Bu Rino. Kamu mengunci perusahaan. Moko buko, bentak Rian, memandang sekeliling. Panggil. Suruh mereka revert. Bukan katanya dingin. Ini bukan kegagalan touch. Ini protokol kepatuhan yang dirancang aktif tanpa override internal. Seseorang di dewan batuk ke lengan baju. Direktur lain membalik halaman cetak, moto melebar. Dan siapa yang merancang klausul ini? Tanya Chvo, sudah memeriksa ponsel. Bu Rino mengangguk ke arah pintu. Dia. Saat itulah saya masuk. Saya tidak dipanggil. Tapi Bu Rino dan saya punya ritme diam setelah 10 tahun menghindari bencana. Saya berdiri di ambang pintu dalam blazer selate, memegang salinan asli tanda tangan klausul 13. Klausul ini, koto saya, meletakkannya roto di meja, diratifikasi 6 tahun lalu, ditandatangani ulang setiap tahun, terbaru diupdate 3 bulan lalu. Setiap baris disetujui legal, pendiri inisial, dan terikat podo piagam kesiapan pemerintah kami, termasuk backup mirror eksternal dan titik pemicu otomatis jika terjadi pengutak-atikan. Rian menatap saya seperti saya baru mengaku pembunuhan.
Kamu rencanaan ini. Tidak, koto Soyo. Soyo mendokumentasikannya. Kenapa kamu bahkan buat sesuatu seperti ini? Tanya direktur lain. Karena saya sudah lewati 4 cow, 3 jvo, dan 6 yang semuanya bilang hal sama. Bersihkan barang lomo. Dan setiap satu dari mereka meremehkan risikonya. Rian berbalik ke Dewan, panik sekarang. Kalian tidak serius. Kita bicara binder dan beberapa pv. Bu Rino angkat tangan. Tidak, kita bicara kontrak pemerintah 2,8 triliun yang sekarang butuh klarifikasi tertulis bahwa Nusantara Dynamics tidak mengkompromikan integritas kepatuhan internal. Dan mulai pagi ini, kita tidak bisa jamin itu. Kamu yang lakukan, Rian. Ruangan hening. Telepon Bu Rino bergetar. Dia cek. Konselor eksternal mengambil alih kontrol sistem kepatuhan efektif segera. Mereka akan hubungi tim legal Shield sebelum tutup hari. Rian jatuh ke kursi seperti lantai hilang di bawahnya. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bicara. Sistem sekarang yang mengendalikan. Dan Rian hanya variabel tidak aman lagi, yang akhirnya ditandai fatal. Dewan rapat lagi setelah makan siang, tapi suasana ruangan sudah berubah warna abu. Hilang anggukan percaya diri dan senyum skrip dari pagi tadi. Rian tidak kelihatan. Rumor dia mengunci diri di ruang wellness untuk proses, apapun artinya itu. Yang tersisa adalah ketegangan tebal, sunyi. No tepat legal terbuka. Pulpen melayang. Tidak ada yang ingin jadi orang pertama bertanya, tapi akhirnya ketua dewan melakukannya. Suara pelan seolah takut mengganggu sesuatu yang suci. Siapa? Siapa yang pasang klausul ini? Bu Rino tidak ragu. Dia mendongak dari cetakan dan dengan beban wanita, yang baru saja menyaksikan satu dekade kerjanya hampir menguap karena kebodohan satu pria, berkata, dia, dan menunjuk Soyo. Soyo sudah menunggu di luar seperti hantu yang dipanggil. Mereka tidak kirim orang ambil. Pintu terbuka dan Soyo melangkah masuk sendiri. Tidak pakai blazer kali ini, hanya sweater gelap, jenis yang selalu Soyo pakai saat sistem down atau auditor datang lebih awal. Soyo tidak duduk. Tidak perlu. Di meja di depan Soyo letakkan satu dokumen sojo, renyah, asli, masih samar berbau lemari logam tempat Soyo simpan bertahun-tahun. Klausul 13, ditandatangani pendiri perusahaan, diratifikasi legal, terikat podo sertifikasi Soyo sebagai penjaga kepatuhan bernama, diperbarui setiap tahun fiskal, terakhir diupdate 97 hari lalu, masih aktif. Joe menatapnya seperti ditulis rune. Salah satu direktur balik halaman kedua dan mengembuskan napas keras saat melihat tanda tangan pendiri, tanda tangan yang mereka hormati. Di atasnya, nama Soyo, polos dan tanpa pretensi, sama seperti muncul di setiap piagam kepatuhan dan daftar kontak audit eksternal sejak 2013. Soyo hanya bilang yang perlu dikatakan. Klausul ini tidak pernah disembunyikan. Odo di halaman 48 kerangka kontinuitas kepatuhan. Setiap eksekutif terima manual itu hari pertama, tambah Bu Rino. Juga dirujuk di setiap versi file kesiapan pengadaan pemerintah perusahaan. Shield sudah punya catatannya. Ketua Dewan berdehem. Dan server mirror Badkup ini siapa pemiliknya? Soyo tatap matanya. Soyo. Itu mendarat seperti palu hakim. Dia buka mulut, mungkin untuk tanya otoritas opo yang Soyo punya, tapi Bu Rino jawab dulu. Dia miliki melalui perjanjian kustodian terpisah, yang difiling dengan konselor eksternal kami. Server didaftarkan sebagai asuransi kontinuitas saat overhaul kepatuhan 2018. Diverifikasi di bawah cakupan risiko kami dan protokol pemulihan data pemerintah. Direktur lain menyipit. Tunggu,
Kamu bilang seluruh jejak audit pemerintah kami disimpan di server tidak dimiliki Nusantara Dynamics. Bu Rino mengangguk. Tidak dimiliki Nusantara Dynamics, tapi didaftarkan untuk Nusantara Dynamics. Sesuai klausul 13, akses kembali ke sistem internal hanya setelah clearance legal penuh dan tanda tangan penjogo asli. Itu dia. Keheningan berubah. Bukan marah, bukan canggung, hanya menyesuaikan. Semua di ruangan recalibrate karena wanita yang mereka abaikan bertahun-tahun, yang mencatat, menyimpan bukti, dan memastikan setiap kebijakan cocok dengan tanda tangannya, adalah satu-satunya orang dengan otoritas membalik apa yang baru terjadi, dan saya tidak tawarkan itu. Belum. Saya akan bekerja sama penuh dengan review, kata saya. Tapi sampai selesai, tidak ada upaya masuk sistem lagi. Termasuk workaround it, upaya sinkronisasi vendor, atau strip restorasi file. Pelanggaran itu akan jadi eskalasi pemerintah. Bu Rino langsung dukung saya. Benar. Itu akan pindah dari kegagalan protokol internal, menjadi pelanggaran penuh syarat kontrak pemerintah. Shield akan tarik tender. Dewan tidak berdebat karena mereka tidak bisa. Sistem dibangun berjalan tanpa kepercayaan, hanya bukti, rantai kustodian, otorisasi. Dan saat mereka biarkan Rian injak itu demi efisiensi, mereka juga kembalikan kendali ke saya. Kendali yang tidak pernah saya minta, hanya saya siapkan. Saya berbalik untuk pergi. Seseorang bergumam, kenapa dia tidak peringatkan kami? Bu Rino jawab sebelum saya bisa. Dia sudah. Setiap kuartal, setiap klausul, setiap dokumen. Kalian hanya tidak bocor. Pintu tertutup di belakang saya, dan di log server yang hanya saya masih punya kuncinya. Mitra kepatuhan pemerintah sudah menyisir sistem mirror secara diam, metodis, dan tanpa butuh suara saya, hanya nama saya. Memo resmi keluar sore itu. Subjek, penyesuaian organisasi, safeguard operasional interim. Tersembunyi di bawah 3 paragraf bahasa aman adalah satu kalimat nyoto. Rian Aditya ditangguhkan efektif segera pending review kepatuhan eksternal. Begitu saja, anak emas dengan kompleks tetap hilang. Tidak ada pesan selat perpisahan, tidak ada eulogi korporat. Hanya keheningan dan bagi akses yang sekarang bertuliskan revoked di sistem yang saya bangun. Tidak terasa enak. Tidak terasa buruk. Hanya terasa bersih, seperti menghapus papan putih yang tidak pernah saya minta digambar di awal. Legal mulai panggil saya kembali, meski saya tidak pernah benar-benar pergi. Bedanya sekarang nodo. Hilang pasif-agresif. Rapat di mana saya duduk 20 menit mendengar Rian jelaskan pentingnya pemikiran ramping sementara, saya pegang klausul, yang membuat rapat itu bahkan legal. Sekarang mereka tanya, tunggu, dengar. Bu Rino jadwalkan sesi kerja. Hanya dia, liaison kepatuhan dewan, dan saya. Tidak ada asisten, tidak ada eksekutif, hanya kertas, kebijakan, dan kendali. Kita tulis ulang seluruh protokol dokumen, katanya, letakkan kerangka, standarisasi log update, visibilitas flag red line, butuh dual attestation untuk depreciation kebijakan masa depan. Saya angguk. Klausul 13 juga perlu revisi. Bu Rino pandang. Mau ubah opo? Tambah otoritas dual control. Satu penjaga bisa picu, tapi 2 diperlukan untuk nonaktifkan. Supaya klausul future proof. Dia diam yakin. Saya tatap dia. Kalau saya mati besok, perusahaan tidak boleh buta lagi seperti ini. Dia angguk pelan, terkesan. Menuju akhir sesi, Bu Rino geser folder baru ke meja. Label, penyesuaian peran untuk review. Di dalam, judul baru, kompensasi baru, struktur pelaporan baru, direktur operasi integritas. Saya baca sekali. Tutup folder.
Saya tidak tertarik promosi, koto saya datar. Bu Rino tahan pandang saya. Kami tidak tawarkan promosi. Kami tawarkan kepemilikan. Itu beri saya jeda. Kepemilikan atas infrastruktur yang Rian coba kubur. Kerangka yang dia ejek. Pekerjaan yang dia lihat sebagai sampah legaji sekarang punya departemen dan saya diminta pimpin. Saya tidak tersenyum, bukan karena tidak puas, tapi karena ini bukan soal kepuasan. Ini koreksi yang sudah lama tertunda. Saya ambil, koto saya. Dengan 2 syarat. Bu Rino angkat alis. 1. Tim saya, hiring saya. Saya pilih siapa yang jaga protokol. Tanpa campur tangan. Selesai. 2. Revisi klausul 13 efektif segera, dan saya mau 13 dirancang dan diratifikasi kuartal depan. Dia berkedip. Odo 13. Akan odo. Dia tersenyum tipis. Kamu sudah mulai tulis, yo? Saya tidak jawab. Sebaliknya, saya keluarkan USB dari saku. USB Somo yang saya pakai Badkup log vendor sebelum Nusantara Dynamics bahkan punya akses cloud. Ini skema protokol update, termasuk parameter nonaktif, workflow handoff, dan draft tool chain review mirror. Anggap fondasi. Bu Rino ambil seperti korek api menyolo. Kamu sadar departemen ini akan hidup lebih lama dari kebanyakan kita. Yo, katanya hampir hormat. Itu maksudnya. Akhir minggu itu, ruangan saya dipindah. Bukan di sayap kepatuhan bawah, tapi naik dekat legal dan risiko. Badge akses saya sekarang buka setiap sistem tanpa ping security. Tim analis baru mulai masuk. Bukan anak muda, bukan magang, profesional, orang yang tahu artinya membangun struktur, bukan hanya ikuti. Plakat di pintu baru saya bertuliskan Direktur, Operasi Integritas dalam Bojo Tenang. Dan di lantai 2 di pusat data yang dulu Rian suruh bersihkan, server yang membawa tanda tangan kustodian saya terus berdengung, tak terganggu, tak tersentuh, dan tak tersentuh. Saya tidak pamer karena pamer butuh ego. Saya punya yang lebih kuat. Bukti. 3 minggu kemudian, ruang kepatuhan lama terlihat seperti pameran museum yang dikuratori orang yang akhirnya paham opo yang hampir mereka hancurkan. Hilang rak logam yang melengkung di bawah file tak berlabel dan tumpukan pembersihan magang kacau. Ruangan sudah digut, reorganisasi, dan dikontrol iklim. Dengung sunyi memenuhi udara, suara server, alat scan, dan akses vault biometrik menggantikan mesin penghancur dan kotak bankir setengah berlabel. Dan di tengah semua itu, kotak display koco, sederhana, steril, backlit seperti menyimpan relik. Di dalamnya hanya satu benda. Binder soyo. Yang asli. Monster 3 ring somo yang dulu Rian sebut kompos kepatuhan. Sekarang jadi artefak dan peringatan artefak. Label di bawahnya bertuliskan klausul 13. Diaktifkan pukul 10.02 pagi. Tidak ada nama, tidak ada hiasan, hanya waktu dan kebenaran. Bukan perayaan. Itu cap waktu. Catatan momen sistem berhenti dengar slogan dan mulai melindungi diri sendiri. Saya berdiri di sono lebih lama dari yang saya rencanakan, memegang folder baru di tangan. Sampul hitam bertuliskan tulisan tangan blok saya yang biasa. 13. Pengawasan tak berubah. Belum protokol, tapi akan. Saya geser panel samping kotak, letakkan folder di samping binder, dan kunci di belakang saya. Bukan sebagai simbol, sebagai peringatan. Karena pelajaran sejati 13 bukan balas dendam. Itu ketahanan. Anda tidak tulis perangkap, Anda bangun file save. Dan 13 akan pastikan lain kali sistem tidak butuh saya untuk tangkap mereka, hanya kode. Saat saya berbalik pergi, saya tangkap ujung percakapan di luar ruangan. Seorang eksekutif junior, anak baru, jas tajam,
tidak tahu opo-opo, berjalan dengan seseorang dari legal. Dia tunjuk kotak display. Hei, siapa yang sebenarnya tulis klausul itu? Pengacara tidak berhenti. Orang yang kamu coba pecat. Anak itu mengerutkan kening. Tunggu, itu dia. Dia kepatuhan sebelum kepatuhan punya nama di sini, kata pengacara. Dia tidak lawan kamu. Dia dokumentasikan kamu. Suara mereka memudar saat mereka berjalan pergi. Saya tidak koreksi mereka. Tidak tambah catatan kaki atau update signage. Saya hanya berjalan koridor sendirian, coro sama seperti bertahun-tahun. Tapi sekarang, setiap sistem yang saya lewati, setiap login yang saya dengar, setiap pintu aman yang klik tertutup di belakang saya, semuanya membawa potongan infrastruktur yang saya bangun. Otoritas tenang. Bukan karena mereka beri, tapi karena saya buat bulletproof. Saat saya sampai ruangan, email baru pingke inbox. Mitra eksternal minta akses ke skema aktivasi 13 untuk tujuan pelatihan. Saya approve, lampirkan kutipan kebijakan, tanpa komentar. Lalu saya bersandar dan biarkan sistem yang saya desain lakukan apa yang selalu dimaksudkan.